Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesekian kalinya kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita masih bisa menjalankan amal ibadah yang telah Allah syariatkan melalui Nabi-Nya yang mulia. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan di dalam kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kenabian sehingga sampai kepada kita menjadi tuntunan di dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, di malam hari ini kita akan membahas satu topik berkaitan dengan khutbah Jumat. Sebelumnya kita barangkali sudah membahas yaitu 2 khutbah dalam 1 hari. Kita sudah bahas tuntas minggu lalu bahwa di zaman Nabi dulu dikarenakan ada keterbatasan perjalanan sehingga menyebabkan udzur syar'i sahabat tidak mampu untuk bolak-balik dalam 1 hari, sehingga diperbolehkan ada udzur syar'i untuk tidak melaksanakan sholat Jumat tetapi diganti dengan sholat zuhur. Tetapi itu dulu, pada saat barangkali dulu bayangkan pakaian cuma 1 atau 2, kemudian air bermasalah sedikit, kemudian perjalanan jauh, sehingga menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kemuliaan ajaran agama maka kemudian dirukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan, tetapi keringanan itu tidaklah menghapuskan kewajiban, itu tetap ada pada saat tidak ada uzur syar'i. Dan alhamdulillah pada saat kemarin sampai keluar ya, membeludak luar biasa memang. Tetapi itu tidak berlaku barangkali di waktu-waktu biasa. Itu kebetulan libur, hari raya Idul Adha, sadayana menuju kumpul. Tapi itu barangkali nanti tidak berlaku pada saat di hari biasa. Karena kalau hari biasa mukimin tetapi sholatnya di luar. Itu. Jadi kemungkinan besar kurang dari 40 ahli Jum'ah itu ada. Jadi kalau sedikit kita mengambil pendapat dari Imam Asy-Syafi'i kemudian dengan Imam Hambal, yaitu mengambil 40 minimal yang mukim. Mukim itu maksudnya Pak, orang yang sholat Jumat plus mukim di tempat itu. Karena kondisi di kita mukimnya di sini, sholat Jumatnya di mana gitu? Di Al-Qudwa, di mana Pak? Di tengah kota itu di mana? Pusdai. Macam-macam, jadi menyebar sehingga tidak tercukupi 40 ahli Jumat.
Kalau begitu, karena memang kondisi seperti demikian, maka kita masuk saja ke Masjid Muhajirin atau Al-Inayah yang lebih pasti. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas lebih jauh tentang perihal-perihal di dalam khutbah Jum'ah. Hukum khutbah Jum'ah itu bagaimana, Ustadz? Nah, dijelaskan di surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menyatakan di sini adalah orang-orang yang beriman, Pak? Di khutbah kemarin di sholat Idul Adha saya menyampaikan dalam surah Al-Kautsar di ayat pertama dan kedua itu berkaitan. Masih emot, Pak? Masih, alhamdulillah. Naon coba? Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu apa saja? Mukjizat Al-Quran, kenabian, kerasulan, dan macam-macam termasuk iman, Islam, sehat jasmani, sehat rohani. Kemudian yang salah satu nikmat terbesar adalah Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar itu adalah telaga yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada saat nanti seseorang meminum telaga itu, maka selamanya dia tidak akan pernah kehausan dan menjadi ciri orang yang akan masuk surga. Nah, itu Al-Kautsar, dan itu hanya diberikan spesifik kepada Nabi Muhammad SAW saja. Dan yang kedua adalah fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, sholat. Nah, jadi orang yang sholat itu adalah ciri dari orang yang beriman. Dibalik pamakum dah, dibalik Bapak. Kalau sholat adalah ciri orang yang beriman, kalau tidak sholat bagaimana? Tidak beriman, begitu simpelnya. Maka di sini perintah sholat itu didahului dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Iman dulu baru sholat. Berarti orang yang tidak sholat tidak beriman. Simpelnya begitu. Ustadz kan abdi mah KTP teh Islamnya Islam. Tapi sholat teh henteu. Aya sholat abdi oge tapi setahun sekali pas Idul Fitri unggul, da kurame teh resep kan. Gitu. Aya nu setahun sekali, aya nu setahun dua kali. Aya anu seminggu sekali, aya sholat Jumat unggul. Makanya sholat ini Pak, itu mesti didahului dengan kalimat iman. Mi yaumil jum'ati, sholat pada hari Jumat. Fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian mengingat Allah. Di sini oleh para ulama diartikan zikrillah itu adalah khutbah. Khutbah, zikrillah di sini adalah khutbah bermakna itu. Wadzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, tong hayu nya. Cuan di pikiran cuan. Wadzarul bai', anu nuju icalan, simpen heula icalana. Kami aya nu ngantosan mah teu sawios, Pak. Ieu mah abong teh cenah kedah ditinggalkeun atuh kadinya diseep. Seueur nu mau. Kami aya nu ngantosan mah berarti digentosan. Jadi tong literal memahaminya. Tinggalkan jual beli di sini adalah berhenti sejenak pada saat melakukan jual beli, baik yang menjual ataupun yang mau membeli. Gitu. Kami di pasar tong hayu we kan, ujur imam musafir, di dieu ka ujung berung musafir. Atau ka Gede Bage musafir.
Yang keduanya, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ah aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakununna minal ghafilin. Sungguh di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 865, Nabi mengatakan sungguh orang itu harus benar-benar berhenti meninggalkan Jumat, atau sungguh Allah akan menutup hati mereka, lalu mereka akan termasuk kategori orang-orang yang lalai. Pernah mendengar kalau 3 kali sholat Jumat menjadi orang yang kufur? Nah, kufur di situ apa mananya? Ya, kafir di situ apa mananya? Apakah kafir keluar dari Islam gitu? Nah, kita sudah bahas pada saat itu. Kufur yang dimaksud ini ala qulubihim la yahtimannallahu ala qulubihim. Yang dimaksud dengan kafir di situ adalah Allah tutup hati mereka. Nah, maksudnya di sini susah nanti dapat hidayah. Tetapi statusnya masih dalam kondisi Islam, bukan kafir dalam arti kafir murtad. Tetapi pengertian kafir adalah Allah menutup hati mereka dari kebaikan. Semakin lama tidak sholat Jumat, semakin jauh dari kebenaran. Pami kayak ciri pami kayak dinasehatan teh sanes mah merenung tetapi tersinggung. Itu kata Imam Asy-Syafi'i, ciri manusia itu cuma ada 2. Kalau dinasehati orang yang baik, terbuka hatinya, dia akan merenung. Pak, entong kitu, merenung. Tapi kalau orang yang bermasalah hatinya, begitu cek orang teh, Pak, entong kitu, malah marah, tersinggung, klotot, urusan we, diri sorangan, udah belum tentu ke surga menaikkan. Nah, itu orang yang tertutup hati. Apa saya? Itu jadi harus difahami di sini. Kafir di sini bermakna Allah menutup hatinya dari kebaikan. Nah, kemudian kesimpulannya, seluruh ulama dari zaman dahulu, Pak, dari zaman sahabat sampai dengan hari ini sepakat bahwa sholat Jumat itu wajib bagi siapa? Bagi muslim yang mukim. Nah, yang mukim. Bagaimana kalau musafir? Tidak ada kewajiban kalau musafir. Tetapi musafir pun itu ada batasnya. Lalu kita sudah dibahas bahwa salah satu syarat dari perjalanan yang jauh atau disebut dengan musafir adalah minimal 83 kilo. Gitu. Jadi tidak berlaku bagi wanita, anak-anak, orang sakit, cuaca ekstrim, atau gangguan keamanan. Umpama di Gaza, itu sudah tidak ada kewajiban itu, Pak. Di Gaza itu tidak ada kewajiban mendirikan sholat Jumat karena gangguan keamanan. Jika kamari kan begitu sholat Id dibom, gitu. Memang sudah tidak ada pilihan. Mau sholat angger dibom, terus sholat di bumi wae, ya memang dibom, ya sudah berarti sholat. Tapi sudah tidak ada kewajiban untuk melaksanakan, selesai. Atau misalkan cuaca ekstrim, badai keluar teh aya hujan es teh, Pak, ya kan? Di payungan oke misalkan jebol si payungnya, entong berarti. Itu. Jadi hukum khutbah semua sepakat wajib. Kemudian apa saja yang disunahkan? Banyak. Beberapa diantaranya adalah bagi imam disunahkan mengucapkan salam. Berarti tidak salam juga langsung bisa, nggak ada soal. Itu sunnah, Pak. Jadi Nabi kalau naik ke atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang yang sudah kita lakukan sehari-hari dalam khutbah Jumat. Tapi kalaupun langsung, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, umpama langsung. Nggak ada soal, Pak, itu sunnah. Tapi baiknya bagaimana, Ustadz? Salam, karena nabinya salam, gitu. Jangan menyelisihi nabi. Kedua adalah azan setelah khatib duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi begitu. Ketiga,
posisi jamaah menghadap imam. Posisi jamaah menghadap imam. Soalnya ayah anu nyaran na tembok teu menghadap imam, ngadapna ka ditu alinaya, ngadapna ka dieu. Kumaha tuh? Hadapna ka mana? Ka jalan. Kieu nyaran de kieu, Pak. Ka ditu. Kumaha tuh? Jadi harus posisinya menghadap imam. Harus itu. Dan hadisnya jelas. Kata sahabat ini, yang diriwayatkan dahulu ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, maka kami hadapkan wajah-wajah kami kepada Rasul. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 509. Dan ini hadis sahih. Kemudian pada saat ada azan dikumandangkan, maka menjawab azan dengan lirih. Lirih teh ukur punya lirah apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih kan orang azan dulu. Kalem, lirih. Kemudian berdoa setelah azan. Kumaha doa apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qaim ati Muhammadanil wasilata wal fadilah dan seterusnya ila akhirih. Ayeuna can apal aja doa azan? Apal atunya moalnya. Tos sepuh teh can apal mah teu teuingan. Tos incuan atuh. Sabaraha kali urang ngadangu azan teh timurang kali. Kemudian duduk diam dan mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Kumaha teh pami ngobrol atau pami ngantuk, pami bobo. Kayak orang bahas, Pak. Kemudian jadi sunnahnya diam ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Nah, ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal, jika seseorang dari kalian datang pada hari Jumat, ya masbuk ya Pak ya. Sementara imam sedang khutbah, sudah khutbah, kita baru datang. Apakah kita mesti sholat saja atau langsung duduk? Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan sholatlah 2 rakaat. Salat dulu 2 rakaat itu. Apa dalilnya? Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 875. Nabi mengatakan jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah, maka salatlah 2 rakaat dan ringankanlah rakaat tersebut. Maksud ringan itu jangan lama-lama. Bila imam bismillah masih rakaat pertama, itu assalamualaikum. Tuh. Batal. Jadi harus dipercepat maksudnya, ringan itu. Kemudian yang kedua, beberapa ulama lain termasuk Imam Malik dan Imam Hanafi punya pendapat berbeda. Yaitu kalau imam sudah naik ke atas mimbar, sudah langsung duduk saja. Apa dalilnya? Dalilnya faqad lago wa mal lago. Kalau ada khutbah dari khotib sudah dikumandangkan, maka angsit diam. Wasma'u dengarkan. Nah, tetapi di sini oleh Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal disanggah. Karena yang dimaksud dengan di situ percakapan adalah bukan sholat. Sholat itu bercakap-cakap bukan? Bukan. Sholat itu khusus, zikir khusus, tidak termasuk ke dalam kategori bercakap-cakap. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis adalah faqad lago, di situ cakap-cakap, ngobrol, tak dipermasalahkan ku hadis teh. Jadi sebaiknya bagaimana kita ambil pendapat yang paling sahih, yaitu yang mana dari 2 hadis yang dicantumkan di sini. Maka karena sholat bukanlah perkara yang lago, yang sia-sia, sholat ayat menyebabkan sia-sia itu sholat, tak ayat. Berarti sholat itu bukan lago, bukan sesuatu yang sia-sia. Maka sholat saja 2 rakaat. Sesuai hadis riwayat Imam Muslim nomor 875.
Tapi kalaupun Bapak umpama mengamalkan, oh saya mau langsung duduk saja, memang ada dalilnya juga. Itu silahkan, mau yang mana silahkan, dua-duanya sahih. Tapi kalau seandainya kita timang-timang kurang lebih dari kedua hadis ini, yang lebih masuk akal adalah di hadis yang pertama, yaitu di hadis riwayat Imam Muslim nomor 875 gitu. Karena ini memang ada satu kejadian di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sedang berkhutbah, kemudian ada datang sahabat langsung duduk. Nabi menyuruh berdiri dulu, sholat dulu 2 rakaat, dan itu mutawatir, Pak. Hadisnya mutawatir. Sehingga di sini diambil kesimpulan, kalau seandainya datang terlambat, khotib sudah mengucapkan khutbah, sholat saja dulu 2 rakaat. Tetapi itu pun kira-kira apa? Ini khutbah pertama atau yang kedua? Kalau khutbah kedua bahaya itu, warning itu, udah duduk saja mendingan. Nah ini berarti pendapat dua-duanya bisa kita pakai kan? Tapi kalau baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah sholat saja. Begitu. Jadi dua-duanya kita dapat. Kemudian di materi khutbah ini rukunnya cuma 5. Cuma 5. Biasa dihafal itu, Pak. Hamdalah, sholawat, wasiat, membaca Quran, kemudian terakhir adalah doa. Masih simpel itu, Pak. Jantan misalkan pami orang pada khutbah cuman alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian apa lagi? Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Dan seterusnya. Kemudian sudah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Duduk sebentar, kemudian berdiri lagi seperti tadi lagi, hamdalah, kemudian sampai innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Wah, ini mereka mana tuh? Sah nggak, Pak? Sah atau segitu paling oke 3 menit jika begini. Itu. Jadi sah, cuman ada 5 saja. 5 saja rukun. Kemudian berdiri di antara 2 khutbah, berdiri di antara 2 khutbah. Nah, berarti duduk 1 kali. Khutbah 1, khutbah 2 gitu. Kemudian yang kelima, mengeraskan suara dan meringkas khutbah, ini yang jadi problem di kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh para sahabat, hadis nomor 869. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah adalah tanda pemahamannya terhadap agama. Jadi Nabi itu, Pak, kalau khutbah ringkas, singkat, padat, poinnya jelas. Diriwayatkan di dalam beberapa hadis itu, yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, Nabi kalau pada saat berkhutbah itu, Pak, matanya memerah. Artinya saking semangatnya bergelora gitu nyarios nanti, Pak. Sehingga kata sahabat, Nabi kalau berkhutbah itu entah siga kelemar-kelemar gitu. Alhamdulillah. Untuk itu, misalkan ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, pas begitu turun teh sesak napas itu asli. Ittaqullah haqqa tuqatih, menaikkan nada suara dan jelas intonasi. Nabi begitu. Dan kata Nabi,
persingkat khutbahnya, panjangkan sholatnya. Tong dibalik ya bahkan orang dibalik gitu Pak. Khutbahnya lama, ayo sholatnya seuprit. Nah, keliru, ini sebetulnya menyelisih sunnah. Mana hadisnya, mana dalilnya Ustaz? Tinggali hadis riwayat Imam Muslim nomor 869. Nabi itu memanjangkan sholat, memendekkan khutbah. Itu. Makanya kalau seandainya mau khutbah, di konsep. Konsep apa yang mau disampaikan ini? Berapa poin? Abi mah di belajar teh kapungkur Pak. Saur guru damel 3 poin maksimal, 1, 2, 3. Itu poin 1 naon, poin 2 naon, poin 3 naon. Udah gitu entos we. Kenapa sih Nabi sampai mencontohkan begini, Pak? Karena ada orang yang selama 1 minggu atau 1 tahun itu tidak mendapatkan tausiah, hente nyempetkeun diri gitu Pak, naos kan ayahnya seueur. Maka berarti ada waktu 1 minggu sekali untuk mereka mendengarkan tausiah. Maka di saat itulah waktu yang paling penting bagi mereka yang jarang mendengarkan tausiah, sehingga mendapatkan poin-poin penting dari bahasan keagamaan. Begitu. Jadi supaya pas begitu keluar ada yang diingat gitu. Iya mah kemana-mana melebar tapi tidak mengerti ini apa sih poinnya, kita kadang-kadang nggak dapat. Jadi ini sebetulnya harus dipahami oleh orang-orang yang suka berkhutbah. Apa sih yang mau disampaikan? Poinnya apa? Sehingga bisa disederhanakan kalimatnya. Gitu. Jadi memang perlu pembelajaran ini Pak. Jadi tidak semua khotib itu mengerti ini. Tidak semua mengerti ini. Nah, kita ini yang sudah mengaji harus memahami. Dan ini berlaku untuk semua khutbah, Pak. Berlaku untuk semua khutbah, mau Idul Fitri, Idul Adha, Taraweh, kemudian apa? Jumat, semua berlaku. Gitu. Kenapa demikian? Karena pada saat si khotib naik ke atas mimbar, ini bukan kajian. Kajian mah tiasa sejam. Tapi khutbah mah poin pentingnya apa? Ini yang harus jadi perhatian. Sekali lagi, dalam hadis yang sahih, Nabi itu meringkas khutbah, memanjangkan sholat. Tidak kebalikannya. Itu. Kemudian, jelas sampai sini Bu, Pak? Jelas ya? Kartos ya? Nah, kumaha Pak Asep? Bisik-bisik tetangga kemarin. Jadi itu jangan surat itu berarti bacaannya yang panjang. Suratnya. Bukan. Maksudnya adalah si sholatnya itu tidak terburu-buru. Kadang-kadang Pak, kalau sudah mepet nih waktu terlalu lama khutbahnya, sholatnya jadi diburu-buru. Bacanya juga mungkin yang pendek. Nah, jadi sebetulnya bukan panjang pendeknya sebetulnya Pak, tapi ketentraman membacanya. Entah si ganu diburu-buru, Allah, kan ayahnya orang diperhatikan teh Pak. Kami sudah terlalu panjang, akhirnya si imamnya rusuh. Nah, itu maksudnya Pak. Kalau bacaan relatif itu, tapi maksudnya jangan diburu-buru. Mendingan khutbahnya sedikit, waktu sholatnya yang dipanjangkan gitu maksudnya. Jangan terburu-buru. Nah, itulah. Kemudian nomor 6. Bolehkah pada saat saya misalkan khutbah Jumat, pas begitu ittaqullah haqqa tuqatih. Kemudian seperti ayat Pak. Kamar itu udah ditaruhkan Ustaz Yahya Waloni nya. Nah, kan khutbahna teh kapotong teh Pak. Khutbahna kapotong. Begitu alhamdulillah kedua tumbang. Ya kan? Nah, bagaimana hukumnya itu? Kalau seandainya di sholat Jumat bagaimana? Kalau di sholat Id karena sunnah selesai kan tidak ada masalah. Bagaimana kalau di sholat Jumat?
maka harus ada makmum yang melanjutkan. Harus dilanjutkan, Pak. Sampai mana tadi? Ini problemnya tetiasa. Problem itu, musibah itu, Pak. Jadi harusnya begitu tumbang langsung naik Pak Juhri ngagentosan abdi teh, Pak. Dugikeun ka mana tadi? Alhamdulillah diteraskeun. Itu, dugikeun ka rengse. Jadi surat. Ganti surat gimana, Pak? Di khutbah kedua. Khutbah, Pak. Gara-gara timnas tak kumai, Pak. Kalau ada sholat id, takbir pertama kan 7 kali. Kalau yang keduanya kan 5 kali. Kalau lupa gimana ya? Nggak ada masalah, Pak. Takbir itu nggak ada masalah. Baik, kita lanjut. Jadi kalau seandainya tumbang si khotib, maka diganti oleh si makmum yang lain. Gitu. Makanya penting lo dipayun teh, Pak. Penting lo dipayun teh jalma anu ngertos. Itu penting. Satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, ningali aya incu Hasan sarang Sayyidina Husain bade gebis lah. Nabi langsung turun nyandak dicandak kapayuneun ka dieu tah. Saur Nabi kumaha? Ieu memang incu teh pami urang mah putra gitu. Putra teh memang janten ujian ka urang teh gitu. Saur Nabi. Ujian karena memang terpotong akhirnya kan. Ya, ini dijadikan dalil oleh ulama bolehnya memotong khutbah kalau ada sesuatu uzur syar'i. Kalau tidak ada, ya jangan, batal. Tapi kalau ada gempa, potong pada rungkad kan, yang sering ketinggang gitu, itu bermasalah. Jadi kalau misalnya memang wah si gana gempa, ya keluar. Nah abi mah bade syahid. Mangga, jamaah mah keluar. Tong syahid itu ya. Dan ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansori bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di mimbar dan mengangkat cucunya Sayyidina Hasan dan Husain seraya berkata, ini adalah pemimpin kaum muda penghuni surga. Artinya ini dipotong, itu dipotong. Boleh memotong itu kalau ada uzur syar'i. Usaha kumaha apa misalkan kebelat. Wah, alhamdulillah, wah ya sekekerbekan gitu. Itu juga termasuk uzur syar'i, Pak. Harus disampaikan daripada nanti batal terus dilanjutkan. Dosa besar itu. Ya misalkan hitut tapi kan tadi ngapal, diungkul ngapal. Hitut misalkan, diungkul ngapal. Nah, daripada kesananya tidak sah, nyarios we sakedap punten sakedap keluar abda seula ya harus disampaikan begitu. Kalau dilanjutkan masalah buat dunia akhirat itu. Jadi harus disampaikan. Jadi boleh apabila ada uzur harus disampaikan. Itu. Kemudian yang ketujuh, hukum berbicara saat khatib sedang khutbah. Faqad lago wa malago itu tidak boleh diam saat berkhutbah. Kalau seandainya berbicara maka dianggap sia-sia. Fala jum'atalah gitu. Dan ini bahaya memang, Pak, bahaya sekali. Nah, itu pernah terjadi di zaman Nabi dan itu pernah diadukan ke Nabi. Jadi pada saat Nabi sedang khutbah, ada sahabat yang bertanya gitu ke sahabat yang lain, ada dua. Kemudian pada saat itu satu sahabat tidak menjawab sama sekali, tidak menjawab, diam saja. Naros deui cicing. Kemudian setelah beres mengadukan ke Nabi, ya Rasulullah, tadi ada saudara ini bertanya ke saya pada saat engkau khutbah, saya diam. Apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Kata Nabi, betul. Nah, di sini menjadi dalil
ketika ada orang yang bertanya pun seolah-olah kita tidak mendengar. Nah, gitu. Jadi cicing. Tekedah cicing, cuek. Karena perintahnya itu angsit. Angsit itu apa bahasa angsit? Jempek, cicing, dan cicing teh Pak sanes ucapan unggul tapi perbuatan juga. Jadi ucapan dan perbuatan gitu, dua-duanya. Abdi mah kapungkur kupun guru teh Pak di wartosan kieu. Kami misalkan ya orang khotib naik ke mimbar, posisi orang kieu. Siga nu tahiyat akhir gitu. Pun guru mah Pak, kami begitu si khotib naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kieu we Pak, sepanjang khutbah. Teu usik teu malik kitu kieu. Oh, cek abi angsit teh kitu. Kadangukeun we kitu. Posisi kieu kieu. Jempek teh bener-bener gitu Pak, jempek. Baik di ucapan maupun perbuatan. Tidak ada gerak-gerik yang berlebihan. Ya seukur napas, itu napas mau kumat gitu. Sami eta gerak Pak, sami gerak. Maka kemudian dianjurkan pada saat mau mendengarkan khutbah itu cari posisi yang paling nyaman. Ngan urang mah masalahnya begitu posisi paling nyaman turun dulu. Kadituna ngelup pan urang mah kieu. Bagaimana posisi kalau sudah naik ke atas mimbar si khatib tetapi kemudian tidur. Nah, tidur juga termasuk ke dalam angsit. Angsit, Pak. Cuman kan dua perintah nanti Pak angsit. Tuas mau kan? Cicing sareng ngadangukeun. Nah, berarti ngadakungan cicing manya apa cicing mama. Tuh, yang soleh. Emang apa? Gitu. Sebaiknya memang ini memang yang harus menjadi perhatian. Kenapa orang akhirnya tertidur? Karena panjang khutbahnya. Panjang khutbah kemudian tidak dimengerti maksudnya kemana diarahnya. Sehingga ya terkesan malas mendengarkan akhirnya tidur. Coba kalau menarik yang disampaikan, enggak tidur. Kan begitu. Menarik dan singkat gitu. Pas begitu rek tunduh teh langsung assalamualaikum warahmatullahi doa. Kan langsung amin 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 kan jadi cenghar deh itu teh Pak. Oh ngadang wae teh. Robbana atina fid dunya hasanah. Wah cenghar itu. Paminuju tahil mah kan teh kabayang teh berkat eta. Apa saya? Ini. Ya. Kemudian berikutnya mendapatkan 1 rakaat pada sholat Jumat. Nah, minggu lalu sudah saya sampaikan, kalau seandainya misalkan kita ini terlambat datang ke masjid, kita dapati imam sudah 1 rakaat, sudah bangun dari sujud mau ke 2 rakaat. Apakah kita pulang lagi ke rumah atau ikut menambahkan 1 rakaat nanti? Jawabannya adalah ikut menambahkan 1 rakaat. Mana dalilnya Ustadz? Dilihat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat sholat Jumat, hendaklah ia menambahkan 1 rakaat lagi. Tapi ini dalam kondisi darurat, henteu disengaja gitu Pak. Bukan karena kita sengaja untuk meninggalkan sholat, tidak mendengarkan khutbah, itu berbeda cerita. Imam upami orang bobo tabuh 11, ya kan sunnah tah bobo heula, bobo tabuh 11. Pas begitu ya orang wah gugah eta tabuh 12. Enggal orang ke masjid tos 2 rakaat 1 rakaat. Nah itu. Atau sedang di perjalanan kita badai ke Jakarta di rest area 68 umpama. Kemana ya rest area? Begitu orang ke rest area ningali imam teh rakaat. Nah, jadi ada uzur ketertinggalannya. Maka sholat saja lalu kemudian menambahkan 1 rakaat. Apa kata
sahabat sah dan memang pernah ada di zaman Nabi gitu. Makanya ada dua pendapat di sini yang bisa kita ambil. Hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sepakat bahwa silahkan bisa ditambahkan 1 rakaat lagi apabila tertinggal 1 rakaat. Boleh, Pak. Gitu. Kemudian menarik yang poin 9 ini, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shtadda zaham fasjud ala dhahri akhika." Kapungkur teh Pak, masjid nembe dibangun. Masjid Nabawi itu dipenuhi ku orang anu ti muhajirin sareng ansor. Itu 2 seueuran. Itu sampai kerapatannya luar biasa. Karena saking seueurna Pak, saking seueurna sampai teh si jarak antar satu dengan yang lain depan belakang itu rapat pisan dia. Begitu rek sujud teh sanes karena karpet Pak, tapi karena omong gitu. Maka kemudian bagaimana kalau kondisi sangat berdesakan seperti itu? Kata Nabi, jika terjadi keramaian seperti itu, maka boleh sujud di atas punggung saudaramu. Itu. Jadi sujud di atas punggung. Boleh, Pak. Boleh. Nu teu boleh teh sujud di atas pantat. Nah, itu. Jadi punggung berarti. Boleh apabila sangat-sangat berdesakan. Itu. Atau misalkan abi pernah ya si Kasep ya. Pas begitu rek sujud dipayun, kiri kanan aya jalmi. Tah. Jadi boleh meskipun ada penghalang, kieu kan? Nah, iya. Nah, jadi ya, meskipun tidak langsung terkena lantai, boleh Pak, diperbolehkan. Gitu. Jadi diperbolehkan di kondisi tertentu, meskipun kita tidak menyentuh ke lantai, itu masih diperbolehkan. Ini dalilnya. Apabila di kondisi tertentu, salah satunya adalah terjadi keramaian di masjid, maka diperbolehkan sujud itu di atas punggung saudara. Berarti saking penuh Pak. Dan ini termasuk rukhsah. Yang terakhir adalah sholat sunnah sebelum dan sesudah Jumat. Kita mengenal ada qobliyah dan ba'diyah. Nah, ini juga sangat anjuran Pak, besar pahalanya. Mana dalilnya qobliyah? Man hadaral jumu'ata falyusalli rak'ataini qablaha. Barang siapa yang menghadiri sholat Jumat, hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum Jumat. Maka ini itu biasanya ada yang azan kedua. Yang azan kedua tuh, yang azan 2. Satu azan untuk pengingat waktu sholat masuk, seperti di Masjid Muhajirin. Kemudian setelah itu ada jeda waktu untuk mengumpulkan orang. Daripada bengong, sholat qobliyah itu. Tapi pamisigano di Al-Inayah tak kedah. Sholatnya itu adalah sebelum Jumat, ada yang disebut dengan sholat idhor. Itu sholatnya. Dan kata ulama tidak ada batasan, semampunya. Tidak ada batasan, mau berapa rakaat terserah. Itu. Jadi pami misalkan bapak-bapak dongkap tabu setengah 12. Sedangkan si duhurna teh tabu 11 langkung 52-nya. Berarti masih aya jeda waktu panjang biasa tah. Dianggo letepan. Gitu. Jadi boleh, namanya sholat intidhar. Bagaimana dengan ba'diyahnya? Ini juga diriwayatkan dari hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal jumu'ati raka'ataini an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Jadi di sini dari riwayat Ibnu Umar, yaitu Rasulullah memerintahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat Jumat. Jadi setelah sholat Jumat 2 rakaat itu disunahkan melakukan namanya sholat ba'diyah Jumat. Gitu. Hanya ada bapak-bapak yang
melakukan 2 rakaat sholat Jumat, dan memang itu sunnah. Itu saja Pak, barangkali yang bisa disampaikan. Apabila memang ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mangga Pak. Kalau riwayat Iya, karena kita baru 1 rakaat. Iya, maksudnya kalau dia menambahkan 1 rakaat lagi, sama saja sholat Jumatnya sah. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau dia mendapati 1 rakaat pada saat datang ke masjid, dia masih tetap mendapatkan sholat Jumat keseluruhan dengan menambah 1 rakaat lagi. Nambah lagi 1 rakaat, artinya sah. Enggak, tetap 2 rakaat, nambah 1 rakaat sah. Jelasin Pak ya. Alhamdulillah. Semangat dulu. Mangga. posisi jamaah menghadap imam. Seperti saya sekarang ini, terus misalkan naik mimbar, kan menghadap imam. Tapi posisi saya kan harusnya begini. Tapi sekarang saya miring begini, apa boleh? Menghadap imam boleh. Boleh. Tidak mesti lurus. Enggak. Yang bermasalah itu yang saya bilang tadi, imamnya ada depan, ada jamaah, kan itu Pak, wetan berartinya membelakangi. Itu yang tidak boleh. Tapi selama menghadap imam dari derajat manapun diperbolehkan. Selama menghadap. Mengenai ini penyeragaman materi khutbah. Kadang kan di beberapa negara diatur sama pemerintah. Nah, kalau di kita tidak ada. Tapi kadang-kadang pada event tertentu ada propaganda atau politik gitu ya. Nah itu sebetulnya ada hadisnya dijelaskan itu di khutbahnya Nabi. Sebetulnya itu lebih bagaimana meningkatkan keimanan. Khutbah itu ke sana Pak arahnya. Jadi khutbah itu bagaimana kaum muslim yang hadir pulang dari situ keimanannya nambah, bukan menambah kebencian ke golongan tertentu. Karena khawatir pembahasan dimasukkan ke khutbah, entah itu politik atau apapun yang tidak berkaitan dengan keimanan secara langsung, khawatir. Makanya Nabi mencontohkan, Nabi itu kalau khutbah berbicara bagaimana menumbuhkan keimanan, semangat untuk berjihad, semangat untuk beribadah, begitu. Dan itu dicontohkan dalam beberapa kasus di zaman Nabi. Nabi selalu begitu. Dan itu nanti dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Jadi pembahasannya nggak kemana-mana ya, seputaran keimanan, nambah bagaimana kita semangat untuk mengaji, membaca Quran gitu. Dulu sempat terjadi kan, secara materinya disamakan semua gitu. Tergantung memang dari sisi pemerintah Pak kalau itu. Seperti yang saya tahu itu, kalau tidak salah di Turki itu diseragamkan, ada lembaganya. Tapi kalau di kita kan nggak ada, diserahkan ke masing-masing dewan masjid. Gitu. Jadi tidak ada soal sih itu Pak. Yang menambah kan? Mangga. Yang kalau imamnya tumbang, teman ada yang jadi. Nah yang tumbang itu kan sebagian ada yang membantu. Nah ini gimana yang membantu kalau misalnya jadi ikut sholat? Karena misalnya itu perlu pertolongan utama gitu. Ya itu nggak apa-apa Pak. Itu nanti bagian dari rukhsah. Jadi diambil, membawa ke ambulan, itu nanti sholat duhur saja, nggak ada masalah. Gitu. Tapi karena yang banyak ini kan, kita tidak bisa mengorbankan yang banyak. Total misalkan ayo nama bapak-bapak, ayo nama libur. Jadi libur tuh. Gitu. Jadi tetap dilanjutkan. Yang lain yang paling 4-5 orang, paling banyak mungkin 6 orang kan ya yang bawa gotong itu. Itu rusak. Itu Pak. Itu saja barangkali Pak ya. Mangga. Oh ayo. Mangga Pak Haji Ulun.
dan beberapa pengalaman sholat Jumat saya hanya kemana-mana membara dan sebagainya, masalah teknis barangkali. Jadi teknisnya sholat Jumat, khutbah Jumat masjid ini dengan masjid lain itu berbeda. Perbedaan diantaranya perbedaan yang mendasar, diantaranya ada yang mengumandangkan azan, sehingga ketika umpamanya ada juga yang pakai duduk, kita pakai duduk setelah duduk dibunyikan, kemudian azan pertama. Nah, selesai azan pertama itu ada jeda untuk mungkin untuk sholat qobliyah. Setelah azan pertama qobliyah, setelah remse qobliyah, kemudian ada tempo hari ada istilah muraqi itu yang itu menjemput habib untuk berdiri, bahkan beberapa masjid ada yang pakai tongkat kerajaan itu ada. Kemudian tongkat kerajaan dia diserahkan ke imam. Setelah itu setelah imam di mimbar mengucapkan salam kemudian duduk, maka azan kedua. Nah, itu. Bagaimana dengan teknis yang seperti itu? Baik. Bismillah. Jadi memang mau azannya 2 kali maupun 1 kali itu ada riwayatnya dan dua-duanya diperbolehkan. Saya sudah bahas di minggu lalu kapan itu kita pakai yang 2, kapan yang 1. Jadi mau pakai yang 2, mau pakai yang 1, dua-duanya sahih. Cuman kita lihat, kalau yang 2 ini apabila kita menunggu jamaahnya banyak, yang 2 gitu. Jadi ada jeda waktu. Misalkan kita di mana nih? Di kampung. Kampung misalkan kalau azannya 1 kali, ayah masih kene di kebun, di sawah. Nah, maka kemudian udah 1 kali azan untuk memanggil dulu. Ini sudah masuk waktu sholat. Ditunggu sebentar, barangkali masih di jalan gitu. Maka itu cocok pakai yang 2. Kemarin kasusnya saya bilang ke Pak Juri, Pak, kita mah tidak ada yang ditunggu. Gak ada yang ditunggu kita, Pak. Jadi sudah saja langsung 1 azan, 1 azan, 1 iqamah. Dan dua-duanya secara teknis diperbolehkan, Pak. Mau yang menghadiri itu dari Imam, mau al-inayah dan diikuti oleh Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Gak ada masalah secara teknis, Pak. Kemudian yang untuk tongkat itu memang ada sejarahnya, itu supaya si imam tidak terlalu banyak gerakan. Tidak terlalu banyak gerakan untuk bapak gitu. Atau misalkan Allah sudah terlalu banyak gerakan. Itu sebisa mungkin jangan. Makanya ada tongkat. Kan ayat tongkat bukan aja, Pak. Gitu, Pak. Kenapa ini? Siap. Apa maksud dari kalau nggak salah hadis di setiap hari Jumat malaikat berdiri di pintu-pintu masjid dan mencatat orang yang masuk, kemudian sampai khotib naik mimbar, biar mereka menutupnya dan mengikuti mendengarkan. Jadi maksud catatan itu catatan apa, Pak? Jadi apakah catatan jadi bagaimana daftar hadis kita Assalamualaikum malam telat datang udah Siap. Abimah terus terang tak akan ngadang wae hadis. Barangkali nanti minggu depan saya buka dulu itu apakah memang ada, kalau ada apakah itu sahih atau tidak. Nanti kita lihat di kitab Bukhari dan Muslimnya ada nggak, atau di kitab-kitab yang lain ditemukan enggak. Jadi mohon maaf untuk hal itu, terus terang saya hari ini belum bisa menjawab. Insya Allah nanti di minggu depan kita akan jawab. Cukup ya Pak ya? Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan untuk malam hari ini bermanfaat dunia akhirat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.